bahwa kami semakin mengenal Engkau. Berikan kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengenal Allah dengan benar. Buat mata hati kami terang, supaya kami bisa melihat pengharapan di dalam Engkau. Betapa mulianya dan kayanya. Tuhan, temukanlah demikian orang-orang umat-Mu di tempat ini. Yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Apapun yang harus kami bayar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah Allah yang melimpah bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau bergerak tengah-tengah kami. We want more of your Holy Spirit. Kami mau merindukan Engkau lebih daripada apapun. Kau yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat sore, silakan duduk Bapak Ibu. Saya sudah 5 kali bersama-sama dengan Bapak Ibu dari sejak Sabtu saya khotbah di AOG From Dream to Destiny. Pagi tadi saya khotbah tentang Dare to Hope dan ibadah 3 dan sampai 4 ini saya khotbah tentang Facing the Season of Ambiguity. Bagaimana menghadapi musim-musim kehidupan yang penuh dengan pertanyaan. Musim-musim kehidupan dalam kehidupan kekristenan kita ada namanya kita dibawa dalam situasi, suasana yang kita sendiri bertanya tetapi tidak tahu jawabannya. Semakin kita bertanya semakin kita juga tidak paham. Itulah season of ambiguity. Kita belajar pembelajaran dari Ayub. Ayub ini bisa dikhotbahkan berbagai macam cara. Saya juga pernah mengupas kitab Ayub dengan cara bagaimana orang benar menderita. Mengapa orang benar harus menderita. Dan pertanyaannya banyak dan kitab Ayub bisa dikhotbahkan secara keseluruhan dari 1 jam dari khotbah pasal 1 sampai pasal yang 42, kita bisa khotbahkan itu, tapi saya akan menyampaikan kitab Ayub ini dengan cara yang lain lagi. Tahun 2014, 6 April tepatnya, saya dapat mimpi. Seringkali Tuhan bicara kepada saya lewat dream. Vision seringkali statis, tapi lewat dream. Seringkali kalau misalnya saya tentang jemaat, tiba-tiba saya dapat mimpi, dan esoknya saya harus kontak jemaat itu. Sering kali lihat mimpi. 6 April itu saya dapat mimpinya sangat jelas, detailnya pun saya hafal. Dan biasanya kalau kita bergerak di area itu kita bisa membedakan mimpi dari Tuhan atau mimpi yang hanya sekedar bunga tidur. Pada waktu saya mimpi itu 6 April, saya ngimpinya ditepuk oleh seorang dokter di gereja kami. Dia tepuk saya, Lydia, kamu kena penyakit kanker langka. Dalam mimpi saya. Terus kemudian ada seorang dokter bule. Dia catat, dia tunjukkan angka 3M. Kamu akan menghabiskan 3 miliar untuk treatmentnya. Saya kaget, mungkin kaget karena 3 miliarnya itu saya nggak tahu, saya kaget bangun. Karena saya pikir kalau 3M itu kan bisa ember. Saya bangun, pada waktu saya bangun tuh saya lihat jam 5 pagi. Langsung saya sujud. Saya sujud penyembahan karena saya sangat tahu detail mimpi itu. Biasanya mimpi itu bersifat warning, peringatan. Waktu saya sujud, ayatnya muncul. Dari 1 Petrus. Kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat itu tentang akhir zaman mestinya. Tetapi karena saya mimpi dapat penyakit kanker langka, kesimpulan saya umur saya nggak panjang. Umur saya pendek, kesudahannya sudah dekat gitu kan ya. Saya sempat lupa sampai 1 bulan kemudian tepat tanggalnya sama, yaitu 6 Mei. Pada waktu chapel staff di gereja kami, tiba-tiba salah satu staff bilang begini ke saya, Kak Lid jangan marah ya. Beneran Kak Lid jangan marah, saya ada mau cerita, semalam saya mimpi dan saya tidak bisa tidur lagi. Oh ya mimpi apa? Saya mimpi Kak Lid meninggal. Kak Lid dibopong oleh suaminya, Kak Lid ditangisi banyak orang. Saya bukan orang yang mengabaikan mimpi seperti itu. Saya langsung tahu ada sesuatu yang Tuhan mau bicara. Langsung saya cerita ke rekan-rekan, salah satunya mentor saya dan dokter. Ada sahabat saya dokter, kami diminta general check up, saya general check up. Semua diteliti, nggak ada sakit yang serius. Hanya ketemu kista 0,0 inch. Artinya dokter mentor saya bilang gini, abaikan. Karena kista itu akan hilang kalau kamu hamil atau kamu menopause. Udah saya abaikan, kan 0,0 inch itu kecil sekali. 6 bulan kemudian, tiba-tiba saya kolaps. Hari Minggu begini pagi-pagi saya mau gereja kolaps, saya nggak bisa bangun. Sakit sekali saya dilarikan rumah sakit. Singkat kata saja malam itu saya panas. Hari Senin saya dipanggil mentor saya seorang radiolog terkenal.
saya USG deh kamu. Waktu di USG semuanya, mentor saya kaget. Dokter ini kaget sekali. Kistamu berdarah. Nah saya nggak ngerti kista berdarah itu apa. Kistamu berdarah. Saya nggak tahu kenapa sampai bisa berdarah. Dia telepon dokter Objin, dok, bla 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 ceritain, Lid, kamu malam ini segera masuk rumah sakit, besok operasi. Saya sakit apa? Saya nggak tahu. Waktu di rumah sakit, sebelum masuk rumah sakit, saya udah pulang ke rumah, saya nyiapin semua insuransi dan lain sebagainya. Saya tahu kemungkinan mimpi yang saya dapatkan jadi kenyataan. Saya bisa mati. Saya bisa tidak lolos masuk kamar operasi sehingga saya siapin semua insurans. Saya bilang ke suami saya, Scott, ini insuransnya, ini. Dan saya pun pernah bertanya pada dia, kalau seandainya saya mati duluan, silahkan kamu menikah kalau kamu nggak tahan. Suami saya balik bilang, kalau aku mati duluan, aku dengan rela kamu menikah. Tapi kalau kamu mati duluan, kata suami saya, aku nggak akan nikah. Aku sudah mengkomitkan diriku kepada Tuhan hanya kepada satu perempuan, yaitu kamu. Waduh, kalau nikah sama pria begini kelepek gitu ya. Suami saya bilang begitu. Terus kemudian saya siapin 3 anak kami. Saya nasihatin satu-satu, saya bilang mamimu bisa nggak lolos dari kamar operasi. Saya nasihati 3 hal, saya tuh paling senang cuma 3 gitu ya. Saya paling senang gitu, poinnya itu mudah diingat. Saya nasihatin, anak saya sampai nggak bisa nangis. Karena memang kamu nggak usah nangis, mati itu sebuah kepastian, hanya nunggu kapan dan caranya kayak gimana. Tapi kalian harus tahu mamimu meninggal karena dipanggil Tuhan, bukan melakukan hal yang lain. Singkat kata, saya sudah dipersiapkan besok operasi. Dokternya bilang begini, Bu, operasi ini operasi besar karena melibatkan 2 dokter, 1 dokter Objin, 1 dokter bedah umum. Ibu kalau nggak bisa diselamatkan akan saya ambil semua. Apanya yang diambil dokter? Indung telur dan rahim. Memangnya saya kenapa? Ternyata kista endometriosis itu membesar cepat. Teman saya berpikir begini, tidak mungkin kista membesar cepat dalam 6 bulan. Kemungkinan mimpimu itu benar, kanker. Cuma saya nggak ngerti lah, saya nggak ngerti ilmu kedokteran. Saya bilang begini sama dokternya, saya masih bisa bercanda. Dokter, saya nggak mau mati dalam kondisi tanpa rahim. Kalau dokter nanti operasi saya yang lain-lain nggak bisa diselamatkan, tolong please dokter, rahimnya ditinggal ya. Saya nggak mau mati dengan posisi tanpa rahim. Bu, udah ya deal ya, soalnya ini nggak bisa dipasang balik lagi. Ya dok, deal. Itu masih begitu, operasi 4 jam oleh 2 dokter bedah. Baru kali itu seumur hidup ada orang berani nampar wajah saya. Ketika di anestesi waktunya siuman, susternya nampari muka saya. Bangun. Nah, baru kali itu saya ditampar seorang suster. Bangun. Ternyata saya hidup. Masih hidup. Saya juga nggak tahu. Itu musim yang menimbulkan banyak pertanyaan bagi saya. Saya nggak ngerti kenapa saya dipaksa menopause dini. Saya anak 1, 2, 3 lahir normal. Tapi saya harus diseksio, dioperasi. Hanya untuk menyelamatkan hidup saya, dokter itu bilang, Ibu untung cepat. Kenapa dok? Kalau enggak cepat pendarahannya sudah naik ke atas, bakal mati ya dok? Dia bilang iya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan perpanjang usia saya juga tidak ngerti. Tapi yang saya tahu bahwa dia punya rencana yang harus saya selesaikan. Tapi belum selesai Pak Ibu. Ada banyak pertanyaan dalam hidup kami, khususnya saya. Selesai operasi itu kan daerah perut. Jeda 3 bulan, naik ke atas. Bahasa Jermannya ujuk-ujuk, immediately. Tiba-tiba ada 1 benjolan sebesar telur bebek, mohon maaf di payudara. Perempuan kalau ada benjolan di payudara biasa selalu berpikir itu kanker payudara. Dan saya berpikir yang sama dengan Bapak Ibu. Saya berpikir itu breast cancer. Suami saya setiap malam doain tumpang tangan karena kami percaya mujizat. Saya sudah melihat banyak mujizat, ada banyak orang mengalami kesembuhan. Tuhan pakai banyak karunia karena kesembuhan juga terjadi. Orang kanker juga mengalami kesembuhan. Kami sudah melihat banyak kesembuhan. Dan kami berdua seorang hamba Tuhan, suami saya pendeta, kami mempercayai firman Tuhan. Dia tumpang tangan setiap malam, Tuhan kau sembuhkan ini. Semakin hari bukan semakin baik, nyut sakitnya ampun. Itu musim kebingungan kami. 1 malam saya panas dingin, udah gak tahan, sakit sekali. Saya bilang ke mentor saya, dok saya posisi kayak gini, Lid itu abses. Besok kamu harus segera ke dokter onkologi atau khusus kanker. Saya ke dokter onkologi, seorang perempuan, dia periksa, Ibu ini abses, harus segera diaspirasi. Maklum saya sekolah bukan kedokteran.
Dulu pelajaran saya di sekolah bahasa Indonesia, aspirasi itu kayak aspirasi rakyat. Saya mikirnya gitu, aspirasi itu apa dok? Karena setahu saya kalau rapat DPR aspirasi, betul Bapak tahu aspirasi? Nggak tahu kan? Dokternya bilang gini, aspirasi itu disedot Bu. Oh bahasa kedokteran itu disedot, itu aspirasi. Terus saya bilang gini, dokter berapa biayanya? Saudara sebelum dilakukan penanganan kan harus orang bijak harus tanya dong biayanya. Dia sebut begini, 150. Waduh kaget saya. Tuhan, saya habis operasi besar, sekarang harus keluar biaya besar. Tapi jangan berhenti dulu. Angka belakangnya itu menentukan, nol belakangnya. Dia kan sebut 150, kan saya nggak ngerti. Terus saya bilang, dokter 150 apa? Ribu, ya udah sekarang aja aspirasi kalau 150 ribu. Jadi hari itu saya diaspirasi 2 ampul, sampai warnanya hijau mohon maaf. Dokternya bilang di patologi ya Bu, takutnya ini kanker. Dokter pasti bukan kanker, saya ini sok banget gitu, bukan kanker. Ya tapi harus di patologi, hasilnya memang bukan kanker. Apa itu? Saya nggak tahu. Sampai hari ini saya juga nggak tahu. Itu musim-musim ambiguity, musim yang menimbulkan banyak, why Lord, kenapa Tuhan? Karena biasanya orang mengkaitkan satu penderitaan sakit penyakit dengan dosa. Dosaku apa Tuhan? Salahku apa Tuhan? Walaupun tidak semua itu akibat karena kesalahan kita. Ada satu proses dalam kekristenan itu seringkali kita ditinggalkan dalam satu kondisi banyak pertanyaan. Dalam kondisi seperti Ayub yang kita akan pelajari nanti. Sebentar saja cuma 3 poin. Ternyata Tuhan belum selesai. Selesai perut saya dioperasi, dibedah, naik ke atas. Ada bagian atas lagi yang belum tersentuh. Satu hari tiba-tiba waktu di kantor saya kolaps. Saya waktu jalan sudah berasa ada sesuatu yang gak benar dengan kepala saya. Pada waktu menjelang pintu keluar sampai ke mobil saya hampir jatuh ditangkap oleh OB kalau gak salah, office boy. Sehingga tidak sampai tergeletak. Saya dilarikan ke rumah sakit, di MRI hasilnya adalah saraf 7 dan 8 clash. Kalau disuruh menjelaskan saya nggak ngerti. Faktanya adalah 4 hari saya harus diopname. Saudara yang suka muka kedut, itu bukan berarti mau terima duit ya. Itu ada masalah saraf ke-6. Kalau dibiarkan Bell's palsy itu ya, merot, itu Bell's palsy. Saya saraf 7 dan 8 saraf keseimbangan. Singkat kata saya dirawat di rumah sakit, saya juga nggak ngerti saya sakit apa. Kalau ditanya ibu sakit saraf, iya tapi saya bukan orang gila. Jadi saya dirawat di rumah sakit, 4 hari obatnya banyak sekali saya nggak sembuh. Dan itu menimbulkan depresi tersendiri. Setiap kali saya ke kantor, saya seperti membawa kepala yang berat sekali, saya suka konseling. Hari itu membawa kepala saya saja tidak sanggup, apalagi mengkonseling orang. Menimbulkan depresi tambahan. Saya belajar berjalan lurus, tackle atau keramik itu saya harus berjalan lurus. Karena mereng jalan saya, selalu miring. Saya nggak tahu saya sakit apa. Sampai akhirnya nggak tahan, kepala saya sakit sekali. Obatnya juga seplastik penuh, nggak sembuh-sembuh. Saya bilang ke mentor saya, Pak boleh saya berobat ke Singapura. Saya belum pernah berobat ke luar negeri. Hari itu karena kondisi saya tidak memungkinkan. Mentor saya bilang, Lid berangkat, bilang aku yang suruh. Saya berobat ke Mount Elizabeth hanya dengan membawa uang 1.000 sin dollar. Saya diketawain banyak orang. Kamu ini beneran mau berobat, bawa 1.000 sin dollar, cukup enggak? Ya Tuhan siapin segitu. Kadang ada baiknya Bapak Ibu, kalau kita enggak ada uang, jangan mengasihani diri sendiri. Itu kesempatan kita berdoa memberi ruang mujizat Tuhan. Apa yang saya terima, ya itu yang saya bawa. Saya punya 1.000 dollar, saya masuk ke rumah sakit di Mount Elizabeth, diperiksa semua, obat-obatan suruh buang semua, dia periksa kasih vitamin, dia tunjukkan penyakit saya ini. Dokternya tidak bisa memastikan kemungkinan, masih diagnosa. Singkat kata, saya berpikir kan ke rumah sakit, nggak tahu biaya berapa diobatin dulu. Pada waktu saya masuk ke kasir, saya bayar tidak sampai 400 sin dollar. Itu sudah mujizat. Sampai orang bilang, mungkin ya kasih tepuk tangan untuk Tuhan ya. Mungkin karena kamu pendeta, makanya kamu dikasih murah. Enggak juga kayaknya. Ternyata beberapa jemaat yang punya masalah dengan syaraf, saya jadi marketingnya dokter itu tanpa dibayar, harganya murah juga. Dan saya ngeliat itu pertolongan Tuhan. Sampai hari ini, Bapak Ibu, apakah saya sembuh sempurna? Saya harus jawab, saya harus mengaku di hadapan Bapak Ibu. Tidak. Season of ambiguity.
musim yang membuat kita bisa bimbang. Sewaktu-waktu kalau saya sangat lelah tingkat tinggi, saya bisa goyang, kalau tidak segera saya minumi obat lewat saya, maksudnya langsung kolaps. Jadi tadi saya sempat tunjukin, kan tadi saya bilang di tas saya ada sekotak obat. Saya tunjukin, saya ada obatnya. Jadi sewaktu-waktu saya mungkin rada mau begini, sebelum kolaps saya minum. Mungkin bertanya, kok Tuhan gak nyembuhkan sempurna? Saya tidak tahu. Ada banyak area yang saya tidak tahu, tapi saya tetap hari ini percaya, Dia penyembuh yang sempurna. Apapun yang terjadi tidak membatalkan saya untuk mempercayai Dia. Kami diizinkan mengalami banyak musim kebimbangan. Putra kami yang kedua, dari sejak kecil umur 6 bulan, mulutnya tiba-tiba merot, tahu ya, merot tuh tahu ya, mencong gitu. Mukanya putih, dan karena kami pernah kehilangan anak. Tuhan izinkan putri kami yang kedua diambil Tuhan. Waktu saya nangis, Tuhan kalau mau ambil kok ambil deh. Saya sudah tahu rasanya diambil anaknya. Singkat kata anak ini tumbuh kembang. Saya tidak pernah bisa meninggalkan dia karena sewaktu-waktu dia bisa kejang. Gak perlu panas tinggi dia kejang. Itu cukup lama sampai dokter spesialis mengatakan anak ini terbelakang. Faktanya memang terbelakang. Karena step yang terlalu lama. Anak ini kalau sekolah dia speech delay, dia bicara lambat. TK harusnya bisa bicara mobil. Aku mau mobil, dia tidak akan ngomong aku mau mobil. Ada mobil, bukan bahasa roh ya. Tapi dia memang ada mobil. Jadi speech delay, saya dipanggil suruh bawa ke psikiater. Pak, Ibu, kalau saudara tidak punya uang jangan meratapi. Saya waktu itu untuk bawa ke psikiater saya nggak punya uang banyak. Saya bilang saya terapi sendiri tapi sambil nangis dan doakan. Kalau kita tidak punya uang jangan kita bilang Tuhan kenapa aku ngalamin masalah ini saya tidak punya uang. Percayalah kalau kau tidak punya uang lutut berlutut di hadapan Tuhan dan minta keajaiban. Saya tumpang tangan anak ini. Anak ini satu kali nulis tulisan di artikel dia bilang sejak kecil saya sakit-sakitan. Sejak kecil saya bermasalah di sekolah karena saya tidak pernah bisa mengikuti pelajaran. Saya dipanggil di sekolah itu bolak-balik. Anak ini kalau spelling test, hafal 1, kedua hafal, 3 hafal, balik ke 1 enggak hafal. Saya harus belajar sabar dengan dia. Musim-musim meninggalkan banyak pertanyaan. Nilainya di sekolah cuma 10, 30, 40, enggak sampai 50. Dia sudah divonis anak terbelakang persis kata dokter. Tetapi anak ini nulis begini. Saya pernah mengalami benjolan di leher. Dokter nggak ada yang tahu itu sakit apa. Hanya kira-kira katanya TBC dan lain sebagainya. 3 dokter, 1 spesialis paru-paru, 1 spesialis anak, 1 dokter umum mengatakan nggak tahu. Tapi saya disembuhkan. Mami saya suka bilang di tulisannya dia. Saya baca itu sambil nangis waktu itu. Mami saya cuma bilang satu ke saya. Rafael, kamu anak Tuhan. Tuhan kasih syaraf baru, Tuhan sembuhkan kamu. Itu yang saya doakan. Di sekolah dia harus bergumul, dia mengatakan pada dirinya sendiri walaupun kami tidak pernah berkata. Rafael bodoh mami. Saya bilang nak, tidak ada seorang pun di rumah ini berkata bodoh. Kamu anak pandai, kamu anak cerdas, syarafmu dikasih baru oleh Tuhan. Walaupun vonis yang kami terima anak terbelakang. Singkat kata saja, anak ini pada waktu kelas 5 SD saya dipanggil sekolahannya. Saya pikir ada apa lagi? Ternyata anak ini mewakili sekolah untuk tanding Olimpiade PPKN. Artinya hafalan. Saya bingung, Rafael kamu benar hafal enggak, Vel? Hafal, coba mami tebain. Ternyata anak ini semakin didoakan, saya tidak pernah tahu mujizat terjadi. Cara membacanya begini, dia baca tiba-tiba langsung hafal seperti sistem fotografi. Anak ini kemarin dia menyelesaikan tugas akhirnya di teknik kimia. Sangat jenius, anaknya pandai sekali. Dia bisa pintar sekali, otaknya cerdas, tidak seperti vonis yang dulu anak terbelakang. Menimbulkan banyak pertanyaan, iya. Itu juga yang sering kali ada pertanyaan dalam hidup kita yang mengatakan, if God, jika Tuhan is all good, kalau Tuhan itu sangat baik and all powerful. If God is all good and all powerful, why does suffering exist? Itu pertanyaan banyak orang Kristen. Bahkan para penulis-penulis Alkitab pun juga bertanya. Kalau Allah itu maha baik. Kalau Allah itu maha kuasa. Why does suffering exist? Kenapa penderitaan itu tetap ada? Kalau Allah itu maha kuasa harusnya diselesaikan aja penderitaannya. Tapi faktanya
suffering tetap ada. Meninggalkan banyak pertanyaan. The season of ambiguity. Musim di mana Bapak Ibu mungkin duduk di sini. Ada banyak pertanyaan, hal yang sama. Putra kami yang pertama, saya sudah bercerita di semua ibadah. Dia direkam di gerejanya di Sydney. Semalam waktu saya nonton pun saya juga ikut kaget. Setengah jalan kisahnya. Di situ dia berkata begini, kalau kalian berpikir menjadi pastor kid, anak seorang pastor itu semuanya dapat privilege, semuanya serba enak. Kalian perlu berpikir ulang. Karena faktanya saya tidak mengalami itu. Saya mengalami banyak perjalanan yang sangat sulit. Dia 6 tahun saya di Sydney kata dia. Selesai lulus sekolah, dia melamar pekerjaan, dia bilang begini, no job, no community, no hope. Dan dia mengatakan begini, dan saya berencana untuk for good pulang ke Indonesia. Dan saya ingin melupakan Tuhan. The season of ambiguity. Musim yang gak ada penjelasannya. Dia merasa untuk apa? Pada waktu saya dengarkan itu saya kaget. Anak saya mengalami satu musim yang mengatakan, aku mau melupakan Tuhan. Mungkin kau duduk di sini, engkau sudah tidak lagi mau percaya mujizat. Ya jadi Kristen aja udah untung. Gak perlulah percaya mujizat. Saya mau beritahu, Allah tetap melakukan keajaiban. Dia berkata begini dalam kesaksiannya. Sampai ketika saya umur 24 tahun, artinya 2019 kemarin. Saya divonis kanker 2B, stadium menuju ketiga. Hodgkin's lymphoma di rongga dada, menjalar ke leher. Saya sebagai orang tua dalam kondisi corona, covid, Australia lockdown. Saya nggak bisa menjangkau dia dengan tangan saya karena memang regulasi pemerintah tidak mengizinkan kami masuk. Anak ini divonis kanker tanpa ada covering insuransi. Membuat kami harus bertanya ulang, Tuhan, ngalami kondisi begini, apa yang harus kami lakukan? Tapi saya memilih langkah yang tepat. Dalam semua ketidaktahuan. Dalam semua tidak mengertian. Saya takut gimana cara covering biayanya. Saya takut bagaimana masa depan anak ini. Saya juga tidak tahu bagaimana yang terjadi. Saya cerita sekarang mudah karena kami sudah melewatinya. Pada waktu saya berlutut, Tuhan memberi saya konfirmasi. Everything will be alright. Dia nggak jawab anakmu pasti sembuh. Engkau akan mengalami mujizat. Dia cuma jawab, everything will be alright. Saya langsung tahu, semuanya akan alright bagi anak Sami. Yang mengatakan aku akan meninggalkan Tuhan. Saya percaya ini menjadi turning point-nya dia. Dan akhirnya dia bersaksi itu. Dan saya tahu endingnya. Januari kemarin dia mengalami mujizat. 12 kali kemo selesai. Dan dokter menyatakan, the cancer is gone. Sembuh. Dan bukan hanya itu, Tuhan gak selesai. Dia berdoa supaya minta kerjaan di kantor, di perusahaan arsitektur karena dia seorang arsitek. Tuhan memberi anugerah, tapi dia sudah mengalami the season of ambiguity. Musim-musim yang membuat kita bisa bimbang. Saat ini pun duduk di sini Bapak Ibu mungkin mengalami musim itu. Kalau Tuhan berkuasa, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia izinkan saya menderita? Itu pertanyaan sepanjang sejarah. Bahkan nabi-nabi besar pun bertanya hal itu. Habakuk bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan berjalan terbalik? Why Lord? Dia banyak bertanya. Daud, Asaf lebih tepatnya, Mazmur 73. Mengapa Tuhan? Percuma aku menjaga tanganku bersih gak bersalah. Kalau ternyata orang jahat lebih mujur. Itu pertanyaan sepanjang abad. Tapi izinkan kita melihat satu bagian dari firman Tuhan. Kita akan dengan cepat, tetapi saya tidak akan merangkum semuanya, tapi saya akan masuk kepada konklusinya nanti. Kita melihat bahwa Job season atau musimnya Ayub. Musim Ayub itu adalah musim hidup yang tidak diharapkan. Kehidupan Ayub adalah sebuah musim, gambaran musim hidup yang tidak diharapkan. Musim hidup yang menimbulkan keraguan-raguan. PowerPoint saya bisa mengikuti. Jadi kalau kita melihat bahwa Job season atau musimnya Ayub adalah musim di mana musim yang tidak diharapkan. Hidup penuh dengan keraguan-raguan. Dan kalau Bapak Ibu melihat musim Ayub dalam keraguan-raguan 37 pasal God silent. 37 pasal Ayub meminta penjelasan dari Tuhan dan Tuhan tidak berbicara apapun. Silent 37 pasal. Itu panjang Bapak Ibu. Ayub itu adalah orang yang sanggup
melewati penderitaannya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Tapi kita melihat, saya ajak Bapak Ibu membuka kitab Ayub pasal 1. Saya akan bacakan ayat 10 lebih dahulu. Ayub pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ini kan pada waktu Tuhan di alam spiritual, dia panggil semuanya termasuk iblis. Tuhan aja memberi komplimen tentang Ayub. Dia bilang, setan lihat enggak ada hambaku Ayub nih, enggak ada orang kayak dia. Takut Tuhan, menjauhi kejahatan, suci dan saleh. Tuhan aja beri komplimen, bukan manusia yang beri komplimen. Tuhan memuji. Terus setannya jawab begini, perhatikan ini. Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Setan bilang jelas saja. Engkau melindungi dengan pagar. Apa yang dibuat selalu berhasil. Jelas saja dia memuji engkau. Saya mau tanya, Bapak Ibu perhatian baik-baik pembacaan Alkitab. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab nggak usah terburu-buru. Nggak harus semuanya sekolah Alkitab. Memang saya sekolah Alkitab, tapi nggak harus. Kita bisa baca pelan-pelan. Di bagian ini Allah tidak pernah berkata tentang ada pagar perlindungan, bukan? Nggak ada, baca baik-baik. Yang ngomong siapa? Setan. Setannya bilang begini, jelas saja ada pagar perlindungan mengelilingi dia, melindungi pemiliknya juga. Jelas saja dia memuji engkau. Dari mana setan tahu ada pagar perlindungan sekeliling Ayub? Padahal Tuhan tidak menyatakan. Kemungkinan besar adalah setan sudah berulang-ulang kali ingin menyerang Ayub. Tetapi gagal terus karena ada pagar pelindungan. Tahukah Bapak Ibu dengan saya sebagai pengikut Kristus, walaupun kau tidak bisa melihatnya, ada pagar perlindungan yang memproteksi hidup kita. Enggak ada yang amin ya? Amin. Ada pagar pelindungan walaupun kau tidak bisa melihatnya. Kalau ternyata ada sesuatu yang terjadi seperti anak saya kena kanker, seperti saya ngalami penyakit, saya tahu bukan berarti pagar perlindungan tidak bekerja. Pagar pelindungannya sempurna. Tetapi diangkat sedikit mengizinkan, Tuhan mengizinkan. Terjadi yang saya tahu untuk sebuah purpose, sebuah tujuan. Walaupun saya nggak mengerti tetapi ada tujuan ilahi dari dalamnya. Mengucap syukurlah. Kadang-kadang kita protes, Tuhan kenapa aku ngalamin begini? Tahukah kita kalau tidak ada pagar pelindungan habislah kita ini. Setan sudah berulang kali mencoba untuk nyerang. Makanya dia bilang jelas saja ada pagar. Ayat 11, Bapak Ibu akan lihat tujuannya setan ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki di hadapanmu dengan kata lain, coba angkat pagarnya, pagar pelindungannya, dan mulai usik, jamah. Ada penderitaan, ada masalah. Ini tujuan setan. Dia kata begini, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Inilah tujuan setan supaya Bapak Ibu dengan saya melalui penderitaan, melalui pergumulan kita kecewa dengan Tuhan dan menjadi ngutuki Tuhan. Apa katanya Allah penyembuh buktinya? Apa katanya Jehovah Jireh buktinya saya dalam penderitaan? Itulah tujuan setan. Supaya Bapak Ibu dengan saya kecewa dengan Tuhan dan mengutuki dia. Duduk di tempat ini, mungkin kau sedang dalam posisi itu. Apa itu mujizat-mujizat? Buktinya saya nggak ngalami. Tujuan setan adalah supaya kita mengutuki Tuhan. Saya akan bawa ke kitab Ayub pasal 2 ayat 9. Saya berharap Bapak Ibu bisa menempatkan diri dengan tepat di posisinya istri Ayub. Banyak kali orang menyingkirkan penderitaannya dan kemudian menuduh istri Ayub orang gak waras, orang gila, orang gak tahu beruntung. Tapi sadarkah Bapak Ibu, istrinya Ayub mengalami penderitaan yang sama. Seketika gak pakai proses, harta bendanya ludes. Dari orang yang sangat kaya, miskin mendadak, bukan hanya itu. 10 anaknya mati seketika secara tidak proper dalam bencana, bukan? Dalam bencana, 10 anaknya. Saya anak mati 1 aja nangisnya gak ketulungan. 1 anak diambil Tuhan, saya nangis. 10 anak.
Saya ingin memperlihatkan Bapak Ibu bagaimana situasi hatinya istri Ayub. Grieving. Lagi dalam pergumulan, penderitaan, kesedihan yang mendalam. Tetapi dia tidak sadar mulutnya dipakai oleh setan supaya berkata seperti ini. Ayat pasal 2:9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itulah tujuan setan. Melalui penderitaan kita diminta supaya kalau bisa kecewa dengan Tuhan dan mengutuki Dia. Ayub itu tahan penderitaan, tahan. Saya bilang tahan. Kenapa? Buktinya ada. Ayub 1, Ayub pasal 2 dikatakan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dia berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tahan. Kekayaannya diambil habis semuanya, dia tahan. 10 anaknya meninggal semua, dia tahan. Dikasih penyakit barah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia tahan. Yang membuat dia tidak tahan apa sih? Karena pasal 3, pasal 10, pasal 22 dituliskan bagaimana Ayub berkata, sekarang keluhanku menjadi pemberontakan. Dia tidak lagi mengeluh, berontak sama Tuhan. Kenapa Tuhan berperkara dengan aku? Salahku apa? Dosaku apa? Yang membuat Ayub tidak tahan apa? Karena Allah tidak menjelaskan kenapa dia mengalami penderitaan itu. Bukankah Bapak Ibu juga begitu? Kita seringkali Tuhan, kalau aku menderita ini kau kasih tahu lebih enak. Nak, karena itu dosamu, bertobat. Kan enak Tuhan, gak pakai lama. Nak, kamu ngalami ini karena aku proses, sabar ya, tahan ya. Masalahnya Tuhan tidak berbicara satu potong pun. 37 pasal silent. Ayub semakin bertanya, semakin dia gak tahan. Dia marah. Dia minta Tuhan bela saya. Tunjukkan teman-temannya berkata salah tentang dia. Tunjukkan bahwa aku ini tidak berdosa. Karena formula yang beredar di muka bumi, bahkan orang Kristen punya formula begini. Takut Tuhan sama dengan berkat. Tidak takut Tuhan sama dengan kutuk, sakit, penyakit, penderitaan. Itu formula yang sering kita pegang. Sehingga kalau ada orang sakit selalu pikiran kita, dosamu apa ya? Pasti ada dosa nih kamu. Ada yang sembunyiin ya? Padahal tidak semua penderitaan akibat dosa yang kita lakukan. Kalau engkau sudah menguji hatimu, Roh Kudus tidak tunjukkan sesuatu. Percayalah Tuhan punya rencana yang kau pun tidak tahu. Saya pun juga tidak tahu kenapa anak saya sakit kanker. Kenapa anak saya menderita seperti itu. Kenapa saya ngalamin seperti itu. Tapi yang saya tahu pasti dia punya rencana. Dan rencananya untuk kemuliaannya. Formulanya selalu begitu. Kadang-kala engkau sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi diizinkan mengalami pergumulan. Dan izinkan the season of ambiguity ini kita belajar dari kehidupan Ayub. Kita akan lihat satu persatu dalam 3 poin ini. Saya akan masuk ke dalam kesimpulan karena kesimpulannya tertulis di kitab Ayub pasal 42. Dan saya suka sekali dengan kesimpulan ini karena perkataan Ayub ditulis sebelum dia mengalami pemulihan. Kalau dia sudah dipulihkan, ngomong ini gampang. Masalahnya Ayub dalam posisi kekayaannya belum dibalikkan. Dia tetap miskin, sangat miskin. Dimiskinkan seketika. Gak enak Pak Ibu, lebih enak dari gak punya apa-apa, punya apa-apa. Ketimbang punya segala-galanya jadi tidak punya apa-apa. Itu gak enak. Nahan rasa malunya itu double. Ayub dalam posisi belum dipulihkan kekayaannya, kesehatannya juga belum dipulihkan, anaknya juga tetap mati, gak ada peristiwa kebangkitan, mati anaknya. Tetapi Ayub sudah mengalami kemenangan dalam jiwanya. Kalaupun kita duduk di tempat ini, mungkin masalahnya tetap ada, tetap sama. Tetapi kita mengalami kemenangan dalam jiwa. Dan Tuhan akan memampukan kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ini kesimpulan yang pertama. Ayub pasal 42 ayat 2. Dikatakan begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita melihat, Ayub kan banyak bertanya. Kenapa Tuhan engkau berperkara dengan saya? Tunjukkan dosa saya. Saya nggak ada salah. Tuhan kenapa? Banyak pertanyaannya. Ayub kalau Bapak Ibu baca banyak pertanyaannya. Sampai pertanyaan yang tidak benar pun dia ucapin. Dia ngutuki hari lahirnya banyak. Tuhan jawab tidak. Bahkan ketika Ayub kitab ini ditutup pun tidak ada penjelasan Allah.
Bapak Ibu dengan saya tahu karena Bapak Ibu membaca dari kitab Ayub pasal 1. Sehingga kita tahu Ayub itu mengalami karena diuji oleh Tuhan. Tapi posisinya Ayub tidak seperti itu. Dia nggak tahu, nggak ada penjelasan. Tapi luar biasa. Tuhan tidak menjawab tetapi balik bertanya. Hal yang sama siang hari ini Tuhan juga bertanya pada Bapak Ibu semua dengan saya. Yob, kamu ada di mana ketika aku mendirikan dasar bumi? Tuhan menanyai Ayub, Tuhan gak jawab Ayub. Tuhan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang, Yob, kamu ada di mana? Ketika aku mendirikan dasar bumi, Yob, kamu ada di mana? Ketika aku membuat rusa betina beranak, Yob, kamu ada di mana? Ketika aku membuka mulut buaya dan memberi makan, Yob, kamu ada di mana? Intinya apa sih? Tuhan mau menunjukkan bahwa dia tidak perlu nasihat manusia untuk menjalankan dunia. Dia Allah yang berdaulat. Sebabnya Ayub berkata begini, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak gagal hanya gara-gara saya tidak sembuh. Oh, rencana Tuhan gagal karena saya sakit gak sembuh-sembuh nih. Gagal rencananya. Tidak. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan rencananya tidak ada yang gagal. Yang pertama kita mau belajar. Di tengah-tengah kondisi ambiguity, kondisi yang kita keraguan-raguan. Tetaplah bisa melihat bahwa kita tahu kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat. Allah yang mengatur alam semesta. Saya percaya saya tidak perlu berdoa bukan? Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah berdoa enggak? Tuhan aku berdoa besok pagi ya Tuhan supaya matahari terbit. Selama saya melayani Tuhan saya belum pernah berdoa besok pagi matahari terbit. Tetapi Tuhan dengan setia menerbitkan matahari esok saya minta atau tidak. Dia Allah yang berdaulat bisa mengatur. Kalau Allah tidak berdaulat dia membenturkan bumi dengan apapun. Hancurlah kita. Dia berdaulat. Bapak Ibu dalam situasi musim keraguan-raguan. Bapak Ibu dengan saya punya Allah yang berdaulat. Allah yang memegang kendali. Allah yang tak tergopoh-gopoh. Yang rencananya luar biasa. Tidak ada rencanamu yang gagal. Saya percaya rencananya tetap berjalan. Walaupun ada penderitaan. Rencananya tetap berjalan. Walaupun ada air mata. Rencana Allah tetap jalan. Tidak ada satupun yang gagal. Amin. Dia berdaulat. Kemudian yang kedua. Salah satu kesalahannya Ayub itu adalah apa sih? Dia kepingin banyak tahu. Dia berharap kalau Allah menjelaskan. Dia jadi paham. Dia merasa bahwa kebesaran Allah bisa ditampung di kepalanya yang kecil. Dia kepingin tahu, dia ingin penjelasan dari Tuhan. Itu aja ya, Ayub itu kepingin tahu kenapa sih. Padahal kalau dijelaskan belum tentu Ayub bisa paham. Di kitab Habakuk pasal 2, Habakuk bertanya pada Tuhan. Terus Tuhan jawab, Habakuk, aku akan membangkitkan bangsa Kasdim untuk mendidik umatku. Habakuk langsung protes kan, gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Gak mungkin Allah yang kudus memakai bangsa kafir untuk mendidik umatmu sendiri. Gak mungkin. Itulah Tuhan berkata, Habakuk sekalipun aku menjelaskan pun kamu gak ngerti. Kenapa? Pemahaman Bapak Ibu dengan saya terbatas. Kita memahami sesuatu dengan linier. Sementara Allah itu sangat paham segala sesuatunya. Kita berpikir, gak mungkin lah Allah mendisiplin umatnya dengan memakai bangsa kafir. Tapi Allah memakai bangsa Kasdim. Bahkan di kitab Roma Tuhan berkata Fir'aun disebut hambanya. Raja Kores disebut hambanya. Allah bisa memakai segala macam cara. Dia Allah. Saya bersyukur, saya bangga punya Allah demikian yang saya sembah, saya layan dalam Kristus Yesus. Kita punya Allah yang berdaulat. Dan Allah ingin apa sih? Seperti anak saya tadi. Di usia saya yang 24. Saya diizinkan divonis kanker. Dan saya melihat. Perjalanan saya mendampingi dia, kemoterapi 12 kali. Anak ini poin hidupnya diubah. Dia dulu kata orang, kata mamiku, Tuhan Yesus ini. Saya tidak bilang anak saya tidak lahir baru ya. Anak saya lahir baru. Born again. Dia memberi diri dibaptis, dia pelayan sebagai drummer. Tetapi seringkali kita hanya dengar, oh Yesus begini. Oh Yesus begini. Dulu kata mamiku, dulu kata gereja Tuhan begini. Tetapi Ayub berkata begini, now my eyes see.
Sekarang mataku sendiri melihat, itulah tujuan Tuhan. Dalam suasana ambiguity, dalam situasi kita penuh dengan keraguan-raguan. Tuhan ingin membawa Bapak Ibu dengan saya untuk kenal dia secara pribadi. Melalui penderitaan, adversity, melalui banyak masalah. Sebenarnya itu harusnya mendorong kita untuk kenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu kenal Tuhan seperti itu, saya percaya hidup kita gak akan digoyahkan. Engkau akan berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, even though. Kalau mengasihi Tuhan dalam posisi Tuhan, aku mengasihi Engkau. Selama aku diberkati, selama lancar-lancar, aku mau setia. Tapi bisakah kita pada posisi, aku tetap mengasihi Engkau, even though. Sekalipun aku dalam posisi masih sakit. Tuhan aku mengasihi Engkau, even though. Sekalipun pekerjaanku sekarang kembang kempis. Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi dia, walaupun dalam kondisi apapun. Tuhan mencari orang begitu. Kalau kita setia ikut Tuhan dalam posisi diberkati itu mudah Bapak Ibu. Mudah. Tapi di akhir zaman Allah mencari. Kata kitab Daniel, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Izinkan Allah menemukan orang-orang demikian di tempat ini. Dalam semua penderitaan, dalam semua pergumulan, di tengah-tengah adversity, izinkan itu membawa kita semakin kenal secara pribadi. Kenal Tuhan. Engkau kenal siapa Allahmu. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga. Ayub ini dipenuhi oleh banyak ketidaktahuan. Dia tidak tahu kenapa Allah berperkara dengan dia. Sebagaimana saya juga tidak tahu kenapa ya. Kok Tuhan izinkan saya harus dioperasi. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami syaraf saya seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan anak kami seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan saya hamil, diberi janji, diberi nama. Tapi Tuhan izinkan diambil anak itu. Mendingan gak hamil sekalian aja daripada bergumul. Seperti saya tutup dengan kisah ini. Waktu saya habis, tapi saya akan minta waktu semenit. Satu kali saya dikirimi teks oleh jemaat. Suami istri, istrinya sudah hamil 9 bulan sekian hari. Dia kirim teks ke saya, Kak Lid tolong bantu doa. Ini saya di rumah sakit, kata dokter janinnya tidak berdetak. Saya orang yang percaya mujizat. Kami pernah berdoa anaknya sudah divonis mati, dihidupkan kembali. Padahal di rumah sakit sudah disiapkan untuk segera diatur pemakamannya, tapi Tuhan hidupkan. Saya pun juga pernah melihat ibu ini pendarahan, miskram. Dokter sudah bilang, Bu percuma, udah mati. Tapi ibu ini jerit, minta Khalid, aku minta supaya Tuhan hidupkan. Saya cuma pegang tangan ibu ini. Aku sepakat dengan imanmu, ayo kita minta kemurahan Tuhan. Hidupkan, bayinya lahir juga besar, sekarang sudah gede. Saya percaya mujizat. Pada waktu saya dikirim teks, saya pun juga berdoa. Kita minta mujizat Tuhan. Besoknya saya ditelepon, Kak Lid sudah dipastikan bayinya mati. Itu musim yang bisa kita bergoyah. Dan belum selesai. Ketika saya langsung menuju rumah sakit, saya disambut suaminya yang tetesan air mata, tidak perlu berkata-kata, saya ngerti itu. Saya tahu apa yang sedang ada bergolak dalam hatinya. Saya masuk ke kamar persalinan, saya disambut istrinya dengan teriakan, Khalid, apa dosaku, apa salahku? Kenapa Tuhan izinkan aku hamil kalau sekarang bayi ini mati dalam kandungan? Bapak Ibu saya jawab, saya nggak bisa jawab. Saya nggak mungkin berkata begitu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai rencana. Saya bisa dibogem sama dia. Dia akan bertanya, mana kebaikan Tuhan? Saya diem Bapak Ibu. Apa dosa saya? Kali itulah kita seringkali mengkaitkan sebuah permasalahan dengan dosa. Lihat sebelahku, lihat sebelahku. Dia sakit bersalin yang ditimang bayi, aku sakit bersalin yang kutimang jenazah. Buat apa aku harus hamil kalau ternyata mati? Saya gak bisa jawab. Walaupun sekolah Alkitab mau master kayak saya gak bisa jawab. Saya cuma bilang begini, saya gak ngerti. Saya gak bisa jawab, tapi saya bisa merasakan. Saya bisa merasakan. Waktu Tuhan izinkan saya hamil, dia beri nama anak itu. Tuhan ambil. Saya bisa merasakan, tapi saya tidak tahu. Saya tahu Bapak Ibu duduk tempat ini ada beberapa orang mengalami masa-masa goncang. Kalau Tuhan baik, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa orang tuaku bercerai?
Kalau Tuhan baik, kenapa usahaku aku harus di PHK? Saya cuma bilang pada orang ini, suami istri ini, aku hanya minta satu aja. Saya nggak bisa menjelaskan, tapi aku minta jangan tinggalkan Tuhan. Kita nggak dapat penjelasan, tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Tetap layani Dia. Singkat kata, saya makamkan bayi itu di bopong sang suaminya. Saya yang makamkan. Hari Minggu saya ketemu sang suami ada di Asher, jadi Asher. Sambil berlinang air mata dia nyalami jemaat. Saya bilang tetap setia, jangan tinggalkan Tuhan. Ada banyak kita tidak bisa ngerti. Saya pun tidak banyak ngerti. Itu ruang misterinya Tuhan. Itu untuk membuat saya sadar saya manusia dan Dia Allah yang maha besar. Yang tidak mungkin bisa saya tampung dalam otak saya yang cuma sekepol ini. Dia Allah yang besar. Sampai hari ini suami ini tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia, pelayanan. Dan Tuhan anugerahi sepasang anak. Setiap dia cerita, dia bilang, Kak Lid, banyak pelajaran yang aku pelajari. Untung Kak Lid bilang, jangan tinggalkan Tuhan. Pesan yang sama kepada Bapak Ibu. Saya tidak sanggup menjelaskan dalam 3 poin ini. Saya sudah jelaskan khotbah banyak. Tetapi masih meninggalkan pertanyaan. Cuma pesan saya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetaplah melekat seperti Ayub. 37 pasal Allah berdiam diri. Tapi dia mau belajar mengakui kedaulatan Tuhan. Sehingga pada kesimpulannya, Ayub mengakui kebesaran Tuhan. Dan dia bersandar kepada yang dia tahu. Kita banyak ketidaktahuan. Tidak tahu kenapa Allah mengizinkan ini, kita tidak tahu. Tetapi ada satu kepastian. Dikatakan Ayub pasal yang ke-42. Ayat 2, aku tahu, bukan aku tidak tahu. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ayub menyandarkan diri kepada yang dia tahu. Bapak Ibu dengan saya tahu kita punya Allah yang besar, yang limpah dengan kasih, amin. Ada banyak yang kita tidak tahu, saya pun juga tidak tahu. Walaupun saya baca Alkitab berulang-ulang pun ada banyak meninggalkan misteri. Tapi saya akan bawa Bapak Ibu semua pada siang hari ini, sore hari ini. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan Allah sendiri sanggup berbicara pada Bapak Ibu. Seperti ketika saya berhadapan dengan putra kami, saya tidak tahu bagaimana biayanya. Bagaimana masa depan anak ini. Ketika saya sujud, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak memberi jawaban anakmu sembuh, tidak. Tapi dia cuma bilang, Lydia, everything will be alright. Itu membuat saya yakin dan percaya. Saya percaya kepada Allah, karena Dia yang berbicara adalah Allah Maha Kuasa. Saya mengantar Bapak Ibu, masing-masing. Engkau boleh tutup mata, engkau boleh sujud, engkau boleh berdiri, boleh mengangkat tangan. Bebaskan waktumu saat ini. Masuk dalam the presence of God. Dan engkau berjumpa dengan Allah yang besar. Thank you Lord. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
tempat duduk masing-masing Bapak Ibu. Terlalu rindu Allah ingin berbicara dengan. Tetapi hatimu tertutup oleh kekecewaan. Tertutup dengan kemarahan seperti Ayub, kenapa Tuhan memperlakukan ini? Kalau Engkau Maha Kuasa, Maha Pemurah, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Berulang-ulang Tuhan ingin berbicara kepadamu. Sore hari ini, ambil waktu sejenak. Di dalam keheningan antara engkau dengan Tuhan. Kita adalah umatnya. Dia adalah Bapa kita yang baik. Mengizinkan Allah berbicara kepada masing-masing kita. Memberikan satu peneguhan. Mungkin saat ini Allah ingin menyatakan dirinya sebagai Bapa yang baik. Mungkin dia ingin menyatakan dirinya sebagai Allah yang memegang kendali. Allah berdaulat, dia menyatakan dirinya kepada masing-masing kita. Mendatangi hadiratnya saat ini. Hampiri, masuki ruang Maha Kudusnya. Mungkin ada kebimbangan dalam pikiran kita. Tapi seperti Daud, aku mendesak diriku maju dalam kerumunan orang untuk masuk ke dalam bait Allah. Masukilah the presence of God. Kita punya akses, karena aksesnya sudah dibuka oleh Yesus Kristus. Sehingga siapapun kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Aksesnya terbuka. Hampiri dia, datangi dia. Pada waktu pujian dinyanyikan dengan lembut, Bapak Ibu datang pada Tuhan. Berkatalah seperti Samuel, Tuhan, hamba-Mu mendengar, berbicaralah. Tidak selalu harus audible voice, tapi dia memberikan suara dalam batinmu. Yang kadang-kadang kita ragu, pada berulang-ulang Roh Kudus berbicara dalam kehidupan. Menghampiri tahtanya. Tuhan tidak melarang kita mengeluarkan setiap tangisan air mata kita. Allah pun memahami kalau Bapak Ibu membaca dengan baik. Allah tidak menyalahkan Ayub, tapi justru dia menyalahkan ketiga temannya. Allah mengerti dalam semua apa yang dijalani oleh Ayub. Mau masuk dalam hadirat Tuhan, mau menangis silahkan. Mau berseru kepada Tuhan silahkan. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Surga bumi Kita mengagungkan Allah yang besar, Allah yang kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus,
Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, menyembah Tuhan. Lekebo hara sheebo haralatas. Dikirile bo anak arera kuyu baba kayara. Dikirala masene na karala baya serera. Yebe bakarala anak kudere moya serera la shono. Bibera la sha. Kala eta lete kebe bashela la mata dikira la mata shakara la pipi kara la takebe rekela la sho ala la kinya makala bomba bakara la tana dikira la shanda la bokara dikira la shora la ela bala sho bala kara ela shara dikira la mata shara la bashanda kira la bala shanda. We praise you, Lord, we praise you, we praise you. You are holy, Lord. You are holy. Thank you, Lord. Pada waktu kami berbahasa roh, pada waktu saudara berbahasa roh, seperti kata Korintus, kau membangun dirimu. Ketika engkau terbangun oleh karena kekuatan dari Roh Kudus, semua kebimbangan disingkirkan. Saat ini Tuhan berdoa, Roh Kudus, kau meneguhkan, menghibur kami. Engkau hadir menyertai kami senantiasa, satu detik pun tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih untuk sore hari. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu, meneguhkan, menguatkan setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bertumbuh lebih lagi, mengenal pribadi Tuhan. Karena Dia tidak pernah berdusta dalam kehidupan setiap kita. Janjinya iya dan amin. Dia akan selalu menuntun kehidupan setiap kita. Membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sekalipun dalam perjalanan penuh banyak goncangan, penuh banyak gejolak, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah hilang kendali atas kehidupan kita. Kita anaknya, kita umatnya. Tuhan akan membawa hidup kita naik dan bukanlah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan, meneguhkan setiap kami di dalam musim kehidupan kami. Senantiasa penyertaan Tuhan tidak pernah undur dari kami.